Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang setelah Anda punya mesinnya, Anda sudah merasakan khasiat air-air kanggengnya dari pH 8,5, 9, 9,5, lalu buat kulit luar Anda ada pH 6 dengan beauty waternya atau salon acid dengan 2,5-nya. Setelah Anda pakai dan merasakan khasiatnya, tentu mesin ini juga butuh namanya maintenance atau pemeliharaan. Ya, sangat-sangat sederhana. Pemeliharaan yang pertama adalah external filter ini. Ya, jadi kapan cartridge inner filter ini yang besar 0,1 mikron ini Anda ganti? Ya, Anda ganti ketika ini sudah mulai coklat. Ya, ketika coklat artinya dia sudah terkotori oleh sedimen-sedimen dari sumber air Anda. Oke, Anda tinggal buka external filter ini dengan tadi alat ini. Ya, Anda buka, lalu Anda ganti dengan cartridge filter yang baru seperti itu. Oke, lalu maintenance yang kedua adalah Anda mengganti inner filter ini ketika memang sudah saatnya. Kapan itu? Kurang lebih sekitar 12.000 liter. Ya, setiap 6.000 liter dia akan minta di reset. Ada pencet ini, lalu 6.000 liter kedua masih bisa bekerja lagi. Yang ketiga sudah harus pakai inner filter yang baru. Oke. Dan yang berikutnya adalah maintenance mengganti cairan, mengisi cairan electrolysis enhancer dengan gantinya isinya. Ya, dapatkan ini di mana? Di para tim Anda atau nanti Anda bisa dapatkan langsung di kantor kita Enajuk Indonesia di Jakarta. Oke. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya, saya ingin mengajarkan kepada Anda tentang apa yang namanya e-cleaning. Ya, kalau awal-awal Anda tahu yang namanya notice cleaning, itu adalah proses pencucian mesin secara otomatis. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang e-cleaning. Jadi e-cleaning ini adalah untuk proses membersihkan plat-plat titanium yang ada di dalamnya. Oke, jadi plat titanium di dalam ini adalah rahasia dari mesin ini sebenarnya. Ya, tapi plat titanium ini yang ada 7 di dalam ini, dia mulai karena banyak mineral yang ada di dalam plat tersebut yang menempel. Oke, dan kita harus melakukan yang namanya e-cleaning untuk membersihkan plat-plat titanium tersebut. Oke, nah berapa lama sekali Anda melakukan e-cleaning? Oke, sebenarnya tidak ada juklak pasti, ya, karena sangat tergantung dengan kualitas sumber airnya. Ya, kalau Anda memproduksi lalu sumber air hasil produksi Anda dirasakan airnya kita sebutnya berketombe gitu ya, seperti ada yang putih-putih mengambang, artinya itu sudah Anda telat melakukan namanya e-cleaning. Ya, artinya Anda harus melakukan itu sebelum terjadi sebuah pengerakan atau ketombeisasi dari si mineral tersebut. Oke, tapi biasanya untuk Anda pemakaian seperti ini di rumah, di apartemen Anda tidak bagi-bagi air, tidak melakukan penjualan retail air. Mungkin sekitar sebulanan Anda masih bisa, sebulan sekali Anda melakukan yang namanya e-cleaning. Kalau Anda produksinya tergantung juga seberapa banyak jumlah produksi Anda. Ya, bisa ada yang 2 minggu sekali Anda melakukan cleaning, ada yang seminggu sekali. Ya, kalau saya ya produksinya sekitar berapa ya? Mungkin satu hari sekitar bisa 30, 40 jerigen, 50 jerigen yang 5 liter gitu ya, 10 galon katakan, itu saya masih aman lakukan 2 minggu sekali ya. Tapi sangat tergantung karena sumber air di rumah saya dan sumber air di rumah Anda kan berbeda ya. Dan sedikit saya mengingatkan, sumber air itu kita ada beberapa ya. Yang pertama Anda bisa pakai air pump. Oke, dan pastikan pH-nya pH 7. Yang kedua, kalau di rumah Anda tidak ada air pump, bisa pakai air sumur ya. Air sumur ini minimal 50 meter tapi kabarnya ya. Nah, pastinya juga ini pH-nya 7. Tapi pH air sumur ini, air tanah ini saya kurang mengasihkan. Kenapa? Karena biasanya kurang stabil ya. Kadang hari ini bagus 7, minggu depan bisa jadi 6 karena ketika dia hujan, ketika dia kering, ini pasti mempengaruhi kualitas pH-nya. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan air gunung isi ulang. Ya, banyak di Indonesia, di Jakarta dan beberapa kota lainnya itu mereka menambah instalasi baru pakai toren seperti itu ya. Jadi beli galonan, di depot air gunung isi ulang, mereka mengisinya dan pakai pompa didorong pakai keran ke keran dan ke mesin ini. Ya, jadi yang pertama air pump PDAM pH 7 harus, air sumur atau air tanah minimal 50 meter kedalamannya. pH-nya juga pasti harus 7 dan air gunung isi ulang. Dan pastikan di depot tersebut air gunungnya pH-nya tuh 7.
ya. Atau yang keempat dengan menggunakan alat flowjet namanya ya. Flowjet itu alat penghisap dari galon. Ya, jadi bisa beli galon air mineral dalam kemasan merek apapun itu, atau air gunung Isiron juga bisa dari galon, dia langsung dihisap pakai alat tersebut. Oke? Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara proses melakukan namanya e-cleaning. Ya, bukan notice cleaning, tapi e-cleaning. Oke? Nah, sekarang sebelum kita lakukan e-cleaning, saya ingin meringatkan kepada Anda, sebaiknya Anda punya tanggal pasti, tanggal khusus melakukan e-cleaning. Misalnya kalau saya 2 minggu sekali, ya udah setiap tanggal 1 dan tanggal 15, saya pasti melakukan e-cleaning. Supaya Anda tetap ingat ya untuk melakukan pemeliharaan pada mesin ini. Oke. Nah, katakan hari ini adalah jadwal kita melakukan e-cleaning. Apa yang harus saya siapkan adalah pertama, gelas ya. Lalu ini e-cleaner powder dari Enagic. Oke. Lalu tangkinya ya, tangki buat e-cleaner. Lalu tentu saja mesinnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan e-cleaning dilakukan ketika mesinnya mati. Ya. Jadi Anda bisa dan Anda cabut stop kontaknya ya. Sebaiknya Anda cabut stop kontaknya dan dalam kondisi mati. Oke. Dan ketika Anda sudah cabut stop kontaknya, Anda buka ini, geser ya, remove. Oke, lalu Anda buka, lalu Anda angkat ke atas. Yes, seperti ini. Oke, nah ini ketinggalan karetnya. Kalau Anda lihat ketinggalan seperti ini, Anda pastikan Anda tempel lagi. Kenapa? Karena kalau tidak pakai karet, dia akan bocor. Oke, nah sekarang inner filter ini akan kita ganti dengan tangki si e-cleaner ini. Oke, nah ini kita buka seperti ini. Nah, lalu Anda masukkan 1 atau 2 cleaner powder ini. Loh, tahu dari mana 1 atau 2? Sekali lagi tergantung produksi Anda, gitu kan? Kalau Anda bagi-bagi air, jualan air, mandinya pakai air, bahkan kalau ada cuci mobilnya pakai air tangkeng, Anda tentunya lebih banyak menggunakan cleaner powder ini. Nanti kalau saya itu sekitar 2 minggu sekali saya e-cleaning dengan 2 sachet ini ya. Jadi Anda buka ya, set ya, lalu Anda masukkan ke sini. Oke, atau 2. Oke, setelah Anda masukkan, Anda tutup. Oke. Lalu pastikan ini ada karetnya ya. Kalau tidak ada karetnya nanti bisa bocor airnya. Lalu Anda masukkan ke sini. Ya, ini ada lubang besar, ada lubang kecil. Oke, lalu Anda pasang ringnya lagi, ya, install, dikencang, dikuncikan, dikunci. Oke, lalu Anda boleh tutup, boleh tidak, tapi kalau biasanya saya melakukan e-cleaning, saya tidak menutupnya. Oke, nah, lalu dalam kondisi mati, ya, dalam kondisi mati tidak dinyalakan karena stop kontak mau dicabut, Anda siapkan gelas, ya, gelas kurang lebih 250-300 cc atau gelas belimbing, nah ya. Nah, lalu Anda buang airnya, nyalakan kerannya nanti, saya akan nyalakan. Kalau di buku manual instruksi ini, yaitu dijelaskan sekitar 10 detik. Oke, tapi pengalaman di lapangan, saya belajar dari banyak orang yang sudah pengalaman pakai mesin ini, itu bukan soal 10 detiknya, ya, tapi kurang seisi gelas ini, ya, 250 cc. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 5 detikan, ya, tergantung debit air Anda. Kenapa jangan terlalu lama? Karena yang kita inginkan adalah si cleaner powder ini akan tertahan di dalam plat-plat titan yang ada di dalam mesin ini. Ya, jadi kalau Anda kebanyakan atau kelamaan buang airnya, dia akan keluar lagi, ikut terbuang. Jadi ya tidak efektif. Oke, jadi sekarang kita lakukan, ya, kita nyalakan seperti ini. Dalam kondisi mati, ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke, 10. Nah, kurang lebih seair ini. Oke. Nah, air ini
Anda gunakan berikutnya untuk fase yang namanya fase pencelupan ya. Fase kedua adalah fase pencelupan. Jadi Anda celupkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke, pipa atas dan pipa bawah. Nah, seperti ini. Dan pastikan gelas ini sejajar dengan mesin ini. Ya, jadi jangan taruh di bawah sini ya, sejajar mesin dengan mesin ini. Oke. Nah, kenapa ini dimasukkan dicelupkan seperti ini ya, supaya tidak ada udara masuk. Supaya si powder tadi di dalam tadi terkurung. Ya, ketika terkurung, dia akan melakukan prosesnya, dia akan ngebersihkan pelat-pelat hitam tersebut. Dia akan ngerok gitu ya, sehingga dia akan rontok si mineral-mineral yang menempel, sehingga dia akan terbuang. Oke. Nah, berapa lama fase pencelupan ini? Kalau di buku manual instruksinya itu dikatakan 3-5 jam ya. Tapi menurut pengalaman di lapangan lagi, itu makin lama makin bagus. Ya, bisa 10 jam, 12 jam. Kalau saya biasanya minimal 10 jam. Loh, jadi lama banget dong. Iya. Jadi Anda melakukan e-cleaning ini biasanya malam hari. Ya, setelah Anda sekeluarga minum, setelah Anda produksi mungkin malam hari, katakan jam 7, jam 8 malam sebelum Anda tidur malam, ya. Anda lakukan e-cleaning sampai fase pencelupan. Oke, besok paginya, ya setelah Anda sholat, ibadah, sholat subuh gitu ya, jam 7, jam 8 Anda mau produksi lagi nih. Nah, sebelum Anda produksi lagi, kita lakukan namanya fase pembilasan. Ya, tadi sudah fase pencelupan, sekarang fase pembilasan. Oke, ini kita keluarkan dari gelasnya. Oke, ini kita keluarkan juga, kita taruh kembali di sini. Oke, ini boleh dibuang, jangan diminum, ya. Nah, sekarang masih dalam kondisi mati, masih dalam kondisi stop kontak tercabut, gitu ya. Kita buang airnya, oke. Kita buang airnya dengan debit air yang paling besar. Lalu sampai kapan kita buang airnya? Kita cek. Ya, jadi ini fase pembilasan pertama. Kita lihat masih ada nggak ketombe-ketombe ya yang terbang-terbang ya, apa mineral-mineral yang terbang, ketombe putih-putih seperti itu ya. Kalau masih ada, Anda buang. Oke, Anda cek lagi. Terus seperti ini ya. Tergantung kapasitas produksi sumber air Anda. Ya, bisa 2-3 kali. Ya, setiap mesin pasti berbeda-beda. Oke, katakanlah ini sudah bersih. Oke. Ketika sudah bersih, kita matikan airnya. Mesin masih dalam kondisi mati. Setelah tadi sudah bersih, fase pembilasan pertama, ini kita buka. Oke, kita cabut. Oke. Ini kita keringkan, ya. Kita keringkan. Lalu Anda masukkan kembali si inner filter ini. Ya. Oke. Oke. Apakah Anda harus memencet ini? Tidak, karena Anda tidak dalam rangka mengganti inner filternya kan. Biarlah meteran dia terus berlangsung bekerja, menghitungnya gitu. Jadi kita tidak perlu mencet ini karena masih inner filter yang sama. Nah, fase pembilasan kedua, kondisi mesin masih mati, stop kontak masih tercabut, Anda nyalakan lagi airnya. Ya. Anda nyalakan airnya seperti ini. Oke. Sama. Anda cek lagi airnya, kualitas airnya. Masih ada atau tidak? Oke. Biasanya kalau fase pembilasan pertama sudah tidak ada, ya harusnya sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, tapi just in case ya masih ada, ya kita lakukan sampai si ketombe putihnya, mineral-mineral di dalam air tersebut hilang. Oke, katakan ini sudah bersih. Oke. Ini fase yang kedua. Jadi fase yang pertama masih pakai tabung yang ini, ya, kondisi mesin masih mati. Fase yang kedua sudah kita ganti dengan inner filter ini, kondisi masih mati, ya. Fase yang ketiga, Anda mulai colok dan nyalakan. Oke. Dan ini boleh ditutup. Apakah Anda sudah boleh produksi? Belum, ya. Ada fase ketiga pembilasan di mana Anda harus melakukan namanya melakukan namanya notice cleaning.
Ya. Terus bagaimana cara membuat notice cleaning secara manual gitu ya? Yaitu dengan kita pancing dengan membuat strong acid ya. Jadi kita buat dulu strong acid seperti ini. Ya. Kita buang strong acid. Oke, kira-kira secukupnya. Lalu Anda matikan. Oke. Jadi pembuatan strong acid ini hanya untuk memancing supaya ada notice cleaning. Oke, sekarang kita pencet Kangen water. Nah, dia akan muncul notice cleaning. Oke, lalu kita buang air sampai air tersebut ya. Ini seperti biasa kita buang airnya karena ini merupakan proses notice cleaning. Proses fase pembilasan yang ketiga. Sampai muncul tulisan Kangen water lagi di sini dan tidak lagi bunyi nit, artinya sudah bisa dikonsumsi kembali dan produksi air Kangen lagi. Ya, seperti ini. Ya. Jadi air ini sudah bisa lagi diminum setelah fase e-cleaning. Oke. Dan kalau Anda lihat di sini terlihat sekali bulir-bulir hidrogennya bagus sekali. Jadi ini fresh sekali. Ya, setelah Anda lakukan e-cleaning, ini hasil kualitas air yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Anda bisa coba. Fresh from the machine. Sekian dari saya, itulah e-cleaning dari Leveluk SD 501. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.